Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan terutama mari kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi bantuan dan kesempatan sehingga kita masih diberi kesehatan. Sholawat selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari saat ketidaktahuan ke zaman sains seperti sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Indarti Diah Palupi selaku dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya kami dari kelompok 10 yang terdiri dari pertama Jihan Rafika Ramadhani dengan NIM B200 190 129, yang kedua Ahmad Syafi'i dengan NIM B200 190 131, yang ketiga Faisal Novian Arifianto dengan NIM B200 170 096, yang keempat Jami Nur Farida dengan NIM B200 170 167, dan yang kelima Hani Dwi Hapsari dengan NIM B200 150 389. Pendahuluan. Pierre Martineau dalam penelitiannya mengenai kelas sosial di Amerika menemukan perbedaan mendasar antara orang kaya dan orang miskin. Perbedaan yang tidak dapat diukur dengan jumlah uang yang dimiliki atau tidak dimiliki. Saat membahas kebutuhan informasi khusus eksekutif, kita menemukan bahwa ada perbedaan yang mendasar yang membedakan eksekutif dari para manajer di tingkat yang lebih rendah. Eksekutif berbeda bukan dalam hal karakteristik pribadi, tetapi dalam hal pekerjaannya dan cara pelaksanaannya. Perusahaan tanpa sistem informasi eksekutif atau SIE. Manajer tingkat puncak akan menerima semua informasi mereka dari subsistem fungsional, dan para eksekutif ini harus menyarikan dan mensintesis data menjadi suatu bentuk yang berarti bagi mereka. Perusahaan dengan sistem informasi eksekutif atau SIE. Organisasi yang memiliki SIE tidak perlu mencari dan mensintesis informasi sesuai kebutuhan mereka. SIE yang berada di puncak sistem informasi fungsional menggantikan tugas tersebut. Apa yang dilakukan eksekutif? Istilah eksekutif digunakan untuk mengidentifikasi manajer pada tingkat atas dari hierarki organisasi yang berpengaruh kuat pada perusahaan. Nah, untuk memperoleh pandangan lebih mengenai apa yang dilakukan eksekutif dengan memeriksa kontribusi yang dibuat oleh 3 ahli teori manajemen. Yang pertama ada Henry Fayol, yang kedua Henry Mintzberg, dan yang ketiga ada John Kotter. Yang pertama, fungsi-fungsi manajemen Fayol. Henry Fayol percaya bahwa semua manajer melakukan fungsi-fungsi manajemen yang sama, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, menyusun staf, mengarahkan, dan mengendalikan. Yang kedua, peran-peran manajerial Mintzberg. Tugas eksekutif dapat juga mendefinisikan melalui peran-peran manajerial Henry Mintzberg, yaitu peran interpersonal, peran informasi, dan peran keputusan. Nah, Mintzberg yakin bahwa semua manajer melakukan semua peran, tetapi orientasinya berbeda untuk tiap tingkatan. Contohnya, seorang manajer puncak yang merundingkan penggabungan usaha atau merger, dan manajer tingkat bawah yang merundingkan tanggal pengiriman dengan pemasok. Keduanya berunding tetapi dengan orientasi yang berbeda. Yang ketiga ada agenda dari jaringan Kotter. Profesor John P. Kotter dari Harvard
yakin bahwa para eksekutif mengatasi tantangan pekerjaan mereka dengan mengikuti strategi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu mereka menetapkan agenda tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan. Nah, agendanya itu ada 2, ada agenda jangka panjang dan agenda jangka pendek. Kalau agenda berupa jangka panjang itu dapat melalui perkiraan. Jadi gagasan umum mengenai jenis produk yang harus dijual perusahaan dapat dalam 5, 10, atau 20 tahun dari sekarang. Sedangkan jangka pendek itu lebih spesifik waktunya, seperti pasar yang harus dicapai oleh tiap produk perusahaan saat ini. Kemudian tahap yang kedua, eksekutif membangun jaringan. Jaringan yang dimaksud adalah hubungan kerjasama. Dan yang ketiga yaitu eksekutif bekerja untuk menetapkan lingkungan, norma, dan nilai yang tepat, sehingga para anggota jaringannya dapat bekerja mencapai agenda tersebut. Bagaimana eksekutif berpikir? Profesor Daniel J. Eisenberg dari Harvard menemukan bahwa eksekutif berpikir mengenai 2 kelompok umum masalah, bagaimana membuat sesuatu dilaksanakan, dan bagaimana mengenai sejumlah kecil masalah utama atau sasaran umum. Eisenberg mengamati bahwa seorang eksekutif sering melompat dari definisi masalah ke penerapan solusi dan kemudian kembali ke evaluasi alternatif. Eksekutif memang membuat keputusan rasional, tetapi eksekutif lebih banyak menggunakan intuisi daripada tiap langkah dari proses pemecahan masalah. Saya Jaminul Farida, NIM B20170 akan melanjutkan tentang kebutuhan informasi eksekutif yang unik. Terdapat sejumlah penelitian mengenai penggunaan informasi oleh eksekutif. 2 yang pertama berkaitan dengan sistem informasi keseluruhan milik eksekutif, yang ketiga berfokus pada penggunaan komputer. Penelitian Mintzberg mengidentifikasikan 5 kegiatan dasar yang membentuk waktu CEO tugas administrasi atau desk work, panggilan telepon, pertemuan tak terjadwal, pertemuan terjadwal, dan kunjungan. Penelitian Jones dan McLeod merancang penelitian untuk menjawab beberapa pertanyaan, di antaranya yang pertama, berapa banyak informasi mencapai eksekutif, yang kedua, apa nilai informasi tersebut, yang ketiga, apa sajakah sumber informasi tersebut, yang keempat, media apa yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi tersebut, yang kelima, apa kegunaan informasi itu. Penelitian Rockhart dan Tracy. Istilah sistem informasi eksekutif atau EIS pertama kali muncul dalam laporan penelitian Rockhart dan Tracy. Sistem tersebut menampilkan yang pertama tujuan sentral, yang kedua inti data bersama, yang ketiga 2 metode penggunaan utama, yang keempat organisasi pendukung. Saran-saran untuk memperbaiki sistem informasi eksekutif. Eksekutif harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan peran komputer dalam sistem informasi mereka. Suatu program 5 langkah untuk mencapai tujuan diikhtisarkan dalam yang pertama, mencatat transaksi informasi yang masuk, yang kedua, merangsang sumber-sumber bernilai tinggi, yang ketiga, memanfaatkan peluang, yang keempat, menyesuaikan sistem pada perorangan, yang kelima, memanfaatkan teknologi. Sistem informasi eksekutif berbasis komputer. Sistem informasi eksekutif atau Executive Information System (EIS) merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. Dialog antara eksekutif dan CAA. Eksekutif memasuki interaksi ke dalam sistem melalui menu. Pemilihan menu dilakukan dengan mouse atau dengan menyentuh layar. Informasi dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, gambar, atau narasi. Sebagai perangkat lunak, dirancang untuk bolak-balik antara tabel dan grafik. Penjelasan narasi dari data tabel atau grafik dapat diketik oleh asisten, staf, atau dapat dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Drill down.
Drill down adalah sistem pencarian informasi oleh eksekutif yang dimulai dari gambaran sekilas dan kemudian secara bertahap mengambil informasi yang lebih rinci, sehingga eksekutif itu tahu di mana kegiatan pemecahan masalah harus dipusatkan. Berikut adalah tabel atau diagram model dari EIS. Penyatuan konsep-konsep manajemen. Para eksekutif membangun EIS mereka dengan konsep-konsep dasar manajemen, yaitu sebagai berikut. A. Faktor-faktor penentu keberhasilan atau critical success factor. B. Manajemen B exception. C. Modal mentah. Keputusan penerapan EIS. Yang pertama, perangkat lunak produktivitas perorangan siap pakai, yaitu perangkat lunak umum yang dapat digunakan oleh setiap orang untuk mengembangkan aplikasi mereka sendiri. Yang kedua, perangkat lunak EIS siap pakai. Jika perusahaan memutuskan tidak mengikuti rute perangkat lunak produktivitas perorangan, pilihan lainnya adalah perangkat lunak EIS siap pakai yang khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi eksekutif. Yang ketiga, perangkat lunak EIS pesanan. Jika perusahaan memilih untuk tidak membeli perangkat lunak siap pakai jenis apapun, pilihan yang tersisa yaitu staf jasa informasi menciptakan perangkat lunak EIS pesanan atau custom EIS software. Faktor-faktor penentu keberhasilan EIS. John Rocard dan David DeLong mengidentifikasi 8 faktor penentu keberhasilan untuk mencapai EIS yang berhasil, yaitu sebagai berikut. Sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen. Yang kedua, sponsor operasi. Yang ketiga, staf jasa informasi yang sesuai. 4. Teknologi informasi yang sesuai. Yang kelima, manajemen data. Yang keenam, ketertarikan yang jelas dengan tujuan bisnis. 7. Manajemen atas penolakan organisasi. 8. Manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Tren EIS di masa depan. Dengan makin meningkatnya dukungan bagi EIS, dapat berharap melihat pengaruhnya dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. Pertama, penggunaan EIS di perusahaan besar akan menjadi umum. Yang kedua, terdapat kebutuhan akan perangkat lunak EIS khusus berharga murah. Yang ketiga, SIM dan DSS masa depan akan tampak seperti EIS masa kini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.